Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. S2 bab ke-50. Pagi ini Alana hanya makan sedikit. Perutnya merasa tidak enak. Dari semalam semenjak bercinta dengan Arhan, dia sudah merasa perutnya sedikit mules. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Arhan yang melihat wajah istrinya sedikit pucat. "Nggak tahu, Mas. Perutku rasanya sedikit sakit." Alana meringis kesakitan dan membuat Arhan semakin cemas. "Jangan-jangan kamu mau melahirkan, sayang? Kita ke dokter saja ya. Aku takut kamu kenapa-kenapa." "Tapi ini masih seminggu lagi ke HPL, Mas." Alana meringis. "Bisa jadi maju, sayang. Sudah, ayolah kita ke rumah sakit saja." Arhan membantu Alana untuk berdiri. Ia tidak tega melihat Alana kesakitan dan memutuskan untuk segera membawa istrinya itu ke rumah sakit terdekat yang ada di sekitaran resort. Tiba di rumah sakit, Alana pun segera mendapatkan penanganan. Dan ternyata benar saja, apa yang Alana rasakan adalah tanda-tanda seorang ibu hamil akan melahirkan. Arhan pun segera menelpon Abhian dan Kemala agar segera terbang ke Bali untuk menyusul mereka karena Alana ingin ibunya ada saat dia melahirkan. Tak lupa Arhan juga meminta dibawakan perlengkapan bayi yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Abhian dan Kemala pun segera berangkat ke Bali untuk menemani putrinya melahirkan. Sedangkan Mama Jasmine sengaja tidak diberitahu dulu karena takut malah membuat perempuan sepuh itu panik. "Ya ampun Arhan, kenapa istri mau melahirkan malah diajak liburan dulu? Jadinya kayak gini kan?" Kemala yang baru datang malah mengomeli Arhan yang sedang tegang menunggu bayinya lahir. "Sudah mah, bukan saatnya untuk mengomel. Lebih baik kita doakan agar Alana bisa segera melahirkan dengan lancar," ujar Abhian. Melihat Alana yang terus merinitih membuat Arhan sampai menitikan air matanya. Ia merasa tidak tega dengan apa yang sedang dialami oleh istrinya itu. "Tahan sayang." Arhan memegang tangan Alana dengan kuat. Pembukaannya belum lengkap, jadi harus menunggu sampai pembukaannya benar-benar lengkap. "Ma!" Alana memanggil ibunya. "Iya sayang." Kemala mendekat dan mengecup kening anak perempuannya itu. "Sakit, Mah?" Alana meringis. Dia baru menyadari pengorbanan ibunya ketika akan melahirkan dirinya. Betapa besar pengorbanan seorang ibu agar bisa melahirkan putra-putrinya. Sampai harus bertaruh nyawa. "Bertahanlah nak, kamu pasti bisa." Kemala berusaha menguatkan Alana. "Sakit banget." Alana mencengkram tangan suami dan ibunya saat gelombang sakit itu menyerang dan kembali tenang saat sakitnya meredah. Dan hal itu terus saja berulang. Arhan yang melihatnya menjadi tidak tega. Ia merasa pilu dan ikut merasakan sakit yang Alana rasakan. "Sayang, kita lakukan operasi sesar saja ya. Aku gak tega melihat kamu seperti ini." Arhan mengusap kening Alana yang dipenuhi oleh keringat. "Enggak Mas, aku gak mau operasi, aku mau lahiran normal saja." Alana dengan cepat menggelengkan kepalanya dengan napas yang terengah. "Tapi yang, kamu udah kesakitan begini, aku gak tega." Arhan menatap sedih. "Aku takut Mas. Aku justru takut kalau operasi. Aku masih bisa tahan kok dengan sakit ini. Kalau bisa normal, mending normal saja. Biar pemulihannya cepat," ujar Kemala. Arhan hanya mengangguk. Beberapa jam kemudian, pembukaan Alana sudah lengkap dan ia sudah siap untuk melahirkan. Dokter dan beberapa suster telah siaga untuk membantu Alana melahirkan.
Elena mengumpulkan segenap tenaganya untuk mengejar, meski dalam beberapa percobaannya ia masih belum bisa mengeluarkan bayinya. Ayo Bu, tarik napasnya lagi dan dorong. Terdengar instruksi dari sang dokter. Dan Elena hanya bisa mengikuti perintah itu. Mas Arhan. Elena berteriak sembari menggenggam erat tangan suaminya. Selepas itu, suara tangis bayi pun terdengar. Bayi Elena dan Arhan telah lahir dengan selamat. Bayi berjenis kelamin laki-laki yang tampan dan menggemaskan. Suara tangisnya terdengar kencang, menggema di seluruh ruangan. Akhirnya Elena menghela napas lega karena telah berhasil melahirkan anaknya ke dunia. Kamu berhasil, sayang. Anak kita telah lahir dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih atas perjuanganmu. Arhan mengecup kening istrinya dengan penuh cinta. Senyum sumringah pun terlihat dari bibirnya. Tak ada yang bisa melukiskan kebahagiaan yang ia rasakan saat ini. Mereka berdua telah resmi menjadi orang tua. Dan Arhan menyaksikan sendiri betapa hebatnya perjuangan Elena untuk bisa melahirkan anak mereka. Semakin tumbuh besar cinta yang dimiliki oleh Arhan setelah melihat semuanya. I love you, sayang. Elena yang masih sibuk mengatur napasnya tidak sanggup untuk berkata apa-apa lagi. Dia masih tidak percaya kalau sekarang dia sudah resmi menjadi seorang ibu. Dua bulir bening keluar dari sudut matanya saat suster membawa bayi tampan mereka untuk diperlihatkan pada Elena dan Arhan. Lihat, anak kalian sangat tampan. Selamat ya Pak, Bu, ucap suster dengan senyumnya. Terima kasih dokter, suster. Arhan mengucapkan beribu terima kasih pada dokter dan suster yang telah membantu proses persalinan Elena. Tolong baju atasan ibu Elena dibuka agar bisa melakukan inisiasi menyusui dini. Dengan cepat Arhan melakukan apa yang diperintahkan oleh dokter. Dan setelah itu, bayi mereka diletakkan di dada Elena untuk melatih insting bayi mencari sumber penghidupannya pada sang ibu. Sembari melakukan IMD, dokter pun membersihkan jalan lahir Elena. Setelah semua proses itu selesai, Abhiyan dan Kemala pun diperbolehkan untuk masuk ke dalam ruangan bersalin. Selamat ya sayang. Kemala tersenyum senang dan memeluk tubuh putrinya yang masih lemah itu. Disusul oleh Abhiyan yang juga mengucapkan selamat untuk putrinya itu. Tak lupa Arhan juga mendapatkan ucapan selamat dari mertuanya itu. Kebahagiaan menyelimuti mereka saat itu. Kemala sampai menitikkan air matanya saat menyadari kalau ia telah menjadi seorang nenek sekarang. Kamu telah menjadi seorang kakek sekarang, Pak. Kemala berseloroh pada suaminya. Iya benar sayang. Rasanya baru kemarin kamu melahirkan Elena. Dan sekarang kita malah sudah menyaksikan Elena yang melahirkan anaknya. Ternyata kita sudah tua sayang. Abhiyan menatap mesra pada Kemala. Arhan dan Elena tersenyum melihat kemesraan yang tercipta antara kedua orang tuanya itu. Abhiyan dan Kemala memang cocok untuk dijadikan role model pasangan yang romantis. Bahkan di usia tua mereka selalu saja terlihat romantis dan saling menyayangi satu sama lain. Mas, apa kamu bisa seperti mereka saat tua nanti? Elena melirik ke arah Arhan. Insya Allah sayang, aku ingin meniru Papa Abhiyan dalam memperlakukanmu. Aku akan selalu menyayangimu sama seperti Papa Abhiyan menyayangi Mama Kemala. Arhan tersenyum dan mengecup kening Elena dengan lembut. Abhiyan dan Kemala pun turut senang melihat perhatian dan kasih sayang yang ditunjukkan oleh Arhan. Meski pernikahan mereka dilakukan dengan terpaksa pada awalnya, tetapi pada akhirnya mereka bisa saling mencintai dan menyayangi dengan begitu dahsyat seperti sekarang ini. Terima kasih sayang. Elena tersenyum dan mengelus pipi Arhan dengan mesra. Selamat pagi Riana. Sapa Dimas saat pagi itu dia datang ke rumah Riana. Wanita yang sekarang sudah terlihat kembali ramping itu pun menghela napasnya.
Ini sudah hampir setahun loh, Mas. Sampai kapan kamu akan terus seperti ini? Apa kamu gak capek? Riana memutar bola matanya. Aku gak akan berhenti sampai kamu menyerah, Eri. Aku gak akan berhenti sampai kamu mau balik lagi sama aku. Dimas menatap dalam wajah perempuan yang masih menjadi istrinya itu. Ya, sudah hampir setahun Dimas terus berusaha untuk membujuk Riana agar mau kembali padanya. Tetapi Riana masih tetap enggan untuk kembali pada Dimas. Dia masih saja meragukan cinta Dimas padanya, meskipun berulang kali pria itu memohon sampai berlutut di depannya. Minggir, Mas, aku mau kerja. Dan seperti biasa, Riana tidak peduli dengan apapun yang Dimas lakukan. Dia melirik ke arah jarum jam di tangannya. Sudah hampir jam 9 pagi. Cafe tempatnya bekerja sudah mau buka. Dia harus cepat-cepat pergi agar tidak kesiangan. Aku antar. Dimas menawarkan diri. Enggak usah, aku pesan Gojek saja. Riana langsung menolak. Kelamaan, Eri. Bisa-bisa kamu kesiangan. Dimas coba membujuk. Riana tidak peduli. Dia segera memesan Gojek dari aplikasi online. Tetapi sialnya tidak ada driver yang bisa mengantarkannya. Nah, kan lebih baik aku antar saja. Dimas tak mau berhenti berusaha. Riana berpikir sejenak. Kalau ia menggunakan taksi maka ongkosnya akan lebih mahal. Dan jika menggunakan angkot maka pasti akan lebih lama sampai di cafe. Tak ada pilihan lain selain menerima tawaran Dimas. Baiklah, tapi ingat aku melakukannya dengan terpaksa. Riana memasang wajah ketus dan segera naik ke mobil Dimas. Dimas tidak marah sama sekali dengan sikap Riana padanya. Dia justru senang saat wanita pujaan hatinya itu akhirnya mau diantar olehnya. Oh, ya Eri, apa susu buat Seruni masih ada? Tanya Dimas setelah mereka berada dalam perjalanan menuju cafe tempat Riana bekerja. Masih banyak, jawab Riana singkat. Eri, ngapain sih kamu kerja? Aku masih sanggup membiayai hidup kamu dan Seruni, tanpa kamu harus capek-capek kerja seperti ini. Dimas mulia protes. Selama Riana kerja, Seruni memang diasuh oleh Bu Siwi, tapi dengan begitu Bu Siwi jadi tidak bisa berdagang lagi di pasar. Aku masih punya ibu untuk aku rawat. Lagi pula, apa hak kamu melarang aku bekerja? Ketus Riana. Aku berhak melarangmu karena kamu masih menjadi istriku, Eri. Dan mengenai ibumu, jika kamu mau kita bisa merawatnya bareng-bareng di rumah kita. Aku nggak keberatan sama sekali jika ibu tinggal sama kita. Yang penting keluarga kita bisa kembali utuh lagi. Dimas melanjutkan kata-katanya. Riana menelan salivanya. Ia tidak menyangka kalau Dimas akan sanggup berbuat sejauh ini. Padahal dulu dia terkesan cuek pada keluarganya. Kenapa kamu bisa berubah seperti ini, Mas? Ada hal apa yang bisa membuatmu berubah sedrastis ini? Padahal dulu kamu jelas-jelas tidak peduli padaku. Kalau hanya karena Seruni, kamu tidak usah melakukan pengorbanan sebanyak ini kok. Aku juga tidak butuh. Riana acuh dalam menanggapi perkataan Dimas yang sebenarnya sangat menyentuh itu. Dimas kembali menghela napasnya. Lalu ia pun menggeleng. Bukan karena Seruni dia sampai harus mengejar Riana segila ini. Tetapi semakin lama, semakin ia menyadari kalau Riana adalah wanita terbaik untuknya. Meski Riana berusaha menjauh, cinta di dalam hati Dimas justru semakin berkobar dan sering membuatnya tersiksa. Bukan hanya karena Seruni. Tapi semuanya aku lakukan karena cinta. Cinta pada ibu dari anakku. Dimas melihat sekilas ke arah wajah Riana yang terpaku. Riana terdiam. Tenggorokannya terasa tercekak. Apa kali ini kata-kata Dimas bisa dipercaya?
Apakah lelaki itu tidak akan pernah menyakiti hatinya lagi? Terus terang masih ada rasa trauma tentang pernikahan yang Riana rasakan sampai saat ini. Eri, aku tahu aku banyak sekali melakukan kesalahan sama kamu. Tetapi aku yang sekarang bukan lagi Dimas yang dulu. Aku sudah banyak belajar dari kesalahan di masa lalu. Dan aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Dimas menghentikan mobilnya saat mereka sampai di cafe yang dituju. Kita mulai lagi dari awal, Eri. Aku yakin rumah tangga kita ke depannya pasti akan jauh lebih bahagia lagi. Kita besarkan Seruni sama-sama. Kita bangun kembali keluarga kecil kita dengan harmonis. Dimas menatap wajah Riana dengan serius. Riana terdiam. Janji yang dilontarkan oleh Dimas terasa seperti sebuah surga barunya, tapi tak ada yang menjamin kalau pria di hadapannya itu akan mampu membuktikan kata-katanya barusan. Tidak usah mengobrol janji kalau kenyataannya kamu tidak akan menepatinya. Riana masih belum percaya. Dia bergegas turun dari mobil Dimas. Pria itu menghembuskan napasnya. Ia membuka kaca mobilnya dan berteriak pada Riana yang berjalan memasuki pelataran cafe. Pulangnya aku akan jemput kamu lagi, Eri. Namun Riana seolah tidak mendengarnya. Ia terus berjalan tanpa mempedulikan Dimas lagi. Begitu sulit menaklukkan hati yang sudah terlanjur sakit. Apalagi yang harus aku lakukan untuk menaklukkan hatimu, Riana? Rasanya semua cara sudah aku lakukan, tapi kenapa hatimu masih saja sekeras batu? Dimas meraup wajahnya dengan kasar. Rasanya ia sudah hampir menyerah dalam memperjuangkan cintanya pada Riana. Jangan dulu menyerah, Dimas. Yang kamu lakukan ini masih belum seberapa. Arhan memberi nasihat pada keponakannya itu. Saat itu, Dimas sengaja menemui Arhan di kantornya. Tapi Om, sampai kapan aku harus terombang-ambing dalam ketidakpastian ini? Aku capek. Dimas kesal pada dirinya sendiri. Sebuah perjuangan yang keras itu akan membuatmu berpikir ulang untuk menyia-nyiakan sesuatu hal yang begitu sulit kamu dapat. Sebaiknya kamu ambil pelajaran dari peristiwa yang kamu alami sekarang ini. Agar jangan sampai kamu melakukan kesalahan yang sama di masa depan nanti. Menurut Om Arhan, apa Riana masih mencintaiku atau tidak? Arhan seperti berpikir sejenak. Menurutku si Riana masih mencintaimu. Buktinya dia hanya menggertak dan sampai saat ini dia belum juga mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Itu artinya dia sebenarnya masih cinta sama kamu. Hanya saja dia masih ragu dan takut akan sakit hati lagi. Jadi sebaiknya kamu berusaha lebih keras lagi untuk mendapatkan kepercayaan dari Riana. Arhan memberi semangat pada Dimas. Mendengar hal itu, Dimas pun sedikit tenang. Kepercayaan dirinya timbul kembali. Ya, dia memang tidak akan menyerah. Dia yakin kalau suatu saat nanti dia dan Riana akan bersatu kembali sebagai satu keluarga yang utuh. Baiklah Om. Aku akan ikuti saran Om. Aku tidak akan menyerah untuk mendapatkan hati Riana lagi. Dimas mengepalkan kedua tangannya. Nah gitu dong. Pantang mundur sebelum berhasil. Arhan tersenyum puas. Bersambung.